Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Jeng Tini Official. Kita sama-sama lihat prediksi untuk calon wakil presiden 2024 yang bisa menentukan presidennya, ya kan? Karena ini juga bawa aura apa enggak kan gitu ya kan, kita iseng-iseng prediksi. Mudah-mudahan ada yang manggil Jeng Tini Official ya kan. Mudah-mudahan ada yang manggil. Silakan like sama share ya untuk Jeng Tini Official, subscribe-nya ya kan. Kita lihat di sini saya akan prediksikan Mbak Puan, Pak Ridwan Kamil, Mas Ahaye, Pak Sandi Agauno ya. Terus habis itu Pak Andika Perkasa, terus Pak Airlangga Hartarto. Ini enggak saya tulis di sini, Bu Khofifah ya. Bolehlah kita tulis ya. Kita lihat dari Mbak Puan dulu. Mbak Puan. Tokoh-tokoh juga nih semua. Tokoh-tokoh Indonesia yang heboh-heboh, yang bisa dipilih menjadi wakil. Ibu Ratu ini maksudnya Ibu Mega. Iya, karena penentu beliau kan. Beliau ini kan tokoh wanita penentu Indonesia gitu maksudnya. Maksudnya begitu maksudnya. Ya karena kan saat ini yang menang kan PDI ya kan. Jadi ya jelas beliau dong tokohnya. 1, 2, 3 kakean sampai tuh. Jadi Ibu Mega selalu ngebayangin. Aduh, saya makan gorengan jadi gatel deh. Nih tenggorokannya. Kelimpahan keluar. 10 naluri. Gatot Koco ya, terus kompromi. Kompromi Batara Narada ya kan. Terus wanita karir, Ratu ya Bu Mega kalau di Indonesia kan. Dewi Banowati, wanita karir. Terus kehormatan. Ya beliau Mbak Puan kan punya posisi kehormatan yang posisinya sudah di atas. Termasuk punya kehormatan tinggi. Ahli dan bakat. Ada pendamping yang ahli dan bakat yang selalu bikin spirit ya, masukan yang baik untuk Mbak Puan. Tapi di sini ada kekecewaan. Jadi di sini kartu belum ada yang enggak maksudnya belum ada, bukan belum ada yang kuning ada 1 ya wanita karir ini. Jadi untuk kekuatan Mbak Puan ya jelas kuat ya, jelas kuat karena ada Ibu Mega ya. Jadi ini siapa yang mau bergandengan dengan beliau ya menambah nilai jelas ya Mbak Puan ya. Karena di sini ada wanita karir, komprominya bagus. Tanda tangan, sepakat, sudah bisa jalan sama Mbak Puan nih. Gitu Mbak Puannya karena di sekitarnya juga banyak yang ahli dan bakat ya. Untuk Mbak Puan nih. Jadi saya nggak bisa langsung saya ambil gitu, tapi harus bijaksana. Saya kocok lagi untuk wakil yang wakil apa? Presiden ya. Cawapres. Enggak, bukan banget, kuat. Ya. Ini sekarang Pak Ridwan ya, Ridwan Kamil.
Saya lagi kepengen melihat beliau ini aja gitu, bukan berarti nggak ada lagi, mungkin bisa juga ada lagi, tapi saya lagi kepengen lihat ini, ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Pak Ridwan Kamil ya. Satu, dua, tiga. Pak Ridwan Kamil. Nah, di sini ahli dan bakat. Terus hubungan baru, kemenangan, terus menyatakan hasrat, terus spirit untuk maju. Satu, dua, tiga. Emang Pak Ridwan kan memang sudah berpengalaman juga ya, tinggi sekali ya. Sebetulnya pengalaman beliau juga tinggi. Pengalaman kerjanya Pak Ridwan ini sudah tidak bisa dipungkirin lagi, karena beliau adalah tokoh-tokoh yang benar-benar termasuk kuat sebetulnya ya kan. Selama di Bandung saya ngelihat beliau ini kan kiprahnya banyak sekali ya. Di sini warna kuningnya 2. Kalau Pak Ridwan mencalonkan diri menjadi kontestannya wakil presiden, Pak Ridwan mempunyai keahlian dan bakat. Di sini ada ahli dan bakat keluar Ganesha ya. Terus habis itu penuh gairah, beliau seumpama dicalonkan pun beliau kayaknya siap ya. Terus hubungan baru ya, memang jelas dengan dengan calon presiden, capres itu kan jelas hubungan kerja baru ya kan. Terus di sini ada kemenangan, ada menyatakan hasrat, spirit untuk maju, kehormatan. Pak Ridwan ini menangnya di pengalaman kerja. Jadi masyarakat ini mengenal beliau sebagai pekerja ya, yang tidak asing lagi kok di Bandung ya. Bandung seindah itu kan memang sejak ada Pak Ridwan, menurut saya ya, kayaknya bener nggak sih ya, gaung-gaungnya gitu. Karena saya lihat, saya kan juga di sana, jadi kan rakyat itu kayaknya, warga sana itu kayaknya cinta sekali sama Pak Ridwan Kamil. Ya siapa sih nggak cinta. Beliau ini kan orangnya andap asor ya, rendah diri. Nggak pernah saya lihat beliau sombong, tidak pernah saya lihat. Terus alun-alun seindah itu. Terus fasilitas untuk selfie sebagus itu. Sekarang kan banyak untuk selfie. Jadi siapa yang nggak suka sama pimpinan beliau ya. Di sini Pak Ridwan punya power juga. Punya power. Ya. Ada kuning 2 nih Pak Ridwan ya. Ada kuning 2. Kuningnya 2 Pak Ridwan. Saya doakan lancar semuanya. Jadi tinggal pilih ini tokoh-tokohnya, wakil-wakilnya yang top ya. Pak Ridwan dapat kartu kuning sudah 2. Ya. Sayang Pak Ridwan nggak pernah ngundang Tini sih ya. Betulnya ngundang Tini official. Kan Tini juga di Bandung Pak. Betulnya diundang dong Pak. Penduduknya pada. Oke. Saya saya ganti ke Mas Ahaye. Mas Ahaye ya. Gimana beliau ini? Bagaimana powernya? Boleh. Warna kuningnya sama ungu kok banyak ya. Oh, banyak yang senang sama Mas Ahaye. Banyak yang senang ini, kaum mudanya senang sama Mas Ahaye ini. Kaum muda 1, 2, 3. Wah, ada 4 ini kaum muda yang senang sama Mas Ahaye. Mas Ahaye aja deh gampang. Mas Ahaye. Ini cerdik dan handal. Ini wanitanya ya.
wanitanya yang bantu beliau, ratunya, kabar gembira, terus cerdik dan pandai, ya kan, cadangan kekuatan, ya jelas lah ya kan, sama, hampir sama saja kan. Terus nasib baik, hasil karya, yang dilihat begitu ya ini. Tapi ini kuningnya sama ungu 4 tuh. Tinggal Mas AHY-nya nggak tahu digandeng siapa gitu ya kan. Tinggal digandeng siapa nih. Ini banyak yang seneng sama Mas AHY ini wanita ya. Wanita sama kaum muda yang banyak seneng itu sama Mas AHY itu. Jujur aja nih banyak ini yang senang. Ternyata banyak. Jadi tahun kelahiran yang gini ke bawah ini seneng semua. Sama beliau. Jadi ya termasuk punya power ya kan, punya power. Ya orangnya juga ganteng, ya sopan juga ya, nggak sombong juga, nggak sombong kayaknya Mas AHY itu ya, nggak sombong. Oke, punya power. Jadi orang 3 ini sudah punya power semua. Sekarang kita ke Mas Muhaimin. Mas Muhaimin kalau jadi wakil presiden calon tahun 2024 seperti apa powernya beliau? Siapa Mas? Saya kenal kok sama beliau tuh. Zaman Gus Dur ya, zaman Gus Dur saya di Jakarta kenal beliau. Tapi beliau sekarang udah nggak kenal aku ya kan. Saya dulu kan sering siaran juga ya kan. Beliau sama Mas Heka Hertanto ya, Mas Muhaimin. Tapi bareng tambah lali mbak aku tambahan. Ya. Centini official. Di sini kuat untuk doa-doa dari kiai-kiai kuat Mas Muhaimin. Punya power hubungan baik dengan kiai-kiai, ustadz-ustadz. Nih ada spiritual. Kuat spiritualnya Mas Muhaimin untuk hubungan dengan kaum-kaum agamis, kuat sekali. Ini puncak kegembiraan, dermawan. Waduh, minta minum Mas. Misi maaf. Sini aja nggak apa-apa deh. Soalnya kan memang batuk daripada nggak bisa prediksi. Dermawan, kearifan, kehormatan. Ini kartu yang bagus, warnanya maksudnya ya, kuning, anugerah, terus keberhasilan. Tinggal digandeng siapa gitu ya kan. Ini punya power juga. Yang saya sebut ini memang saya pilih ini yang punya power. punya power ya. Oke, 1, 2, 3. Jadi Mas Muhaimin juga banyak dukungan dari kaum senior, ustadz-ustadz yang punya power ya kan, kiai-kiai yang jelas bukan ustadz, maaf, kiai-kiai spiritual ini yang dimaksud, kiai-kiai yang mendoakan dia ya. Oke, kita cari sekarang Mas Sandi Aga Uno, orang yang ganteng, kalem, pribadinya baik ya kan. Mukanya itu kan muka dingin ya Mas Sandi. Mukanya dingin. Nggak cepet marah, orangnya sabar. Dan makanya dingin. Sandi Aga Uno. Rugi banyak juga diem. Nggak mikir untuk dikembalikan, nggak mikir. Nerimo pantun Sandi Uno. Saya ambil 2. Nih
Saya ambil lagi 2. Ungu semua. Ini 3. Ini 6. Bismillah. Jadi di sini kartu yang warnanya bagus ada 3. Ada 3, terus keluar raja. Memang hatinya sih kayak raja ya, hatinya manis. Mas Sandiaga memang Mas Sandiaga itu memang orangnya dingin, sejuk ya, ganteng, terus murah senyum ya kan. Beliau ini low profile banget ya, orang konglomerat, tapi kerugian beliau dulu tuh sebesar itu pun dia senyum aja gitu. Di sini ada menyatakan hasrat yang bantu. Terus habis itu kok ada kecemasan ya kan. Ya jelas cemas ya kan, lawan-lawan juga banyak. Perubahan tiba-tiba, terbebani oleh ambisi, hasil karya, tekun, berwawasan luas dan bijaksana. Iya sih, Pak Sandi emang orangnya bijaksana. Jelas itu kelihatan dari wajahnya, kelihatan. Wawasannya luas, bijaksana, diem, gak banyak ngomong. Gak banyak ngomong ya. Nah, di sini nggak tahu siapa yang gandeng beliau, siapa saya nggak paham. Tapi di sini nilainya kartu yang bagus 3 ya. Ada ungu, ada kuning. Ini pribadi orangnya yang dilihatkan di sini. Karena memang beliau ini orangnya baik, sejuk, dingin ya. Jadi untuk penggemar yang senang dengan orang-orang yang low profile, ya ini pilihannya sudah. Pilihannya ya beliau ini sudah. Termasuk ABG, termasuk ibu-ibu, emak-emak gitu ya. Ya kita tinggal ngelihat aja nanti yang gandeng siapa. Sekarang kita lihat Pak Andika Perkasa. Pak Andika Perkasa ini kayak Gatot Koco ya. Badannya keker, gagah. Istrinya makanya gandeng terus, soalnya kan enak gandeng Pak Andi kan, tangannya kan keker, istrinya gandol gitu, nggak capek jalannya. Pak Andika kayak tongkatnya ibu Andika, emang tongkatnya ya kan. Jadi digandeng terus nggak capek melangkah kan ibunya. Tepat kasarannya cocok lah Pak Andika ini dijadikan payung tuh, mah cocok. Pak Andika Perkasa, coba gimana ya, kita lihat. Kartu kuning sama ungu sudah keluar. 1, 2, sorry. 7 ya, saya ambil 7. Keberhasilan, ada tulisan keberhasilan. Terus di sini ada sakit hati. Cewek gambarnya ya. Anugerah besar. Sakit hati yang dimaksud ini ya termasuk begini, Andika ini kan punya power tinggi. Nah, kalau seumpama Bapak ini jadi beneran itu memang jelas ada yang sakit-sakit itu pasti ya kan. Nah, pasti. Terus ini ada keberhasilan, ada anugerah, ada keberhasilan loh. Tetap maju, percaya dirinya tinggi ini Bapak. 1, 2, 3, satunya lagi mana tadi? Ini ya. Waduh, ini ada kesengsaraan. Kesengsaraan itu berarti ada pihak-pihak yang tidak sejalan, takut kalah dengan Bapak, dengan Pak Andika. Karena Pak Andika memang punya power ya, punya power. Dari rumah tangga rukun, ibu selalu gandeng Bapak, Bapak selalu gandeng ibu, itu aja emak-emak udah seneng. Ya kan, kita aja jujur aja ngelihat ibu sama Bapak kalau jalan seneng gitu ya. Kayaknya menghargai sekali sama istri ya. Nah begitulah. Kira-kira untuk prediksi Pak Andika Perkasa juga bagus. Ya bagus. Beda-beda tipis semua. Ya beda tipis semua. Hampir ada keberhasilan ya. Hampir ada keberhasilan.
tinggal ngelihat aja yang gandeng siapa ya. Oke, saya kira begitu. Ini tinggal Pak Erlangga ya, ada Pak Erlangga ya, Pak Erlangga Hartanto ya. Kita lihat Pak Erlangga Hartanto, karena di sini banyak sekali juga yang membicarakan beliau jadi wakil ya kan. Saya ambil 3 langsung, 4 ya yang datang. Waduh, wah, ini ada kartu 2, sudah bagus. 1, 2, 3. Nih, ahli dan bakat harapan. Harapan ada tulisan harapan ini gambar perempuan Nyonya ya, istrinya Bapak Erlangga. Mendukung sekali dan kebersamaan sepakat ya, setuju sekali Bapak kalau seumpamanya nyalonkan jadi wapres itu, setuju sekali ya. Terus habis itu persaingannya memang berat. Terus ini cerdas dan pandai, ini istri yang cerdas dan pandai punya. Istrinya Bapak ini pandai, cerdas, punya keistimewaan. Terus Bapak juga punya keistimewaan ahli dan bakat. Ya, saya kira di sini kartu yang bagus sudah ada 2 ya, kuning sama ungunya. Persaingannya berat memang. Terus cantik dan pandai istrinya, punya relasi juga. Jadi di sini yang kita baca ini tinggal menilai saja. Mulai dari atas tadi punya power, Mbak Puan punya power tinggi, karena Mbak Puan ini bukan hanya Mbak Puan saja yang punya power. Ada Ibu Mega soalnya. Bu Mega kan powernya tinggi sekali. Double jadinya kalau Mbak Puan ini. Terus Pak Ridwan Kamil bagus juga hokinya. Ahai, Mas Ahai juga oke. Mas Muhaimin, Mas Sandiaga Uno juga bagus. Pak Andika Perkasa juga oke. Didampingin Ibu yang selalu bergandeng tangan ya kan. Terus habis itu Pak Erlangga Hartanto juga oke. Oh iya, juga oke ya. Jadi di sini tinggal Bu Khofifah kita lihat. Khofifah. Iya, Bu Khofifah kan memang orangnya pinter ya. Orangnya diem, perlu mawas diri. Terus ketajaman intuisi ini yang jatuh yang saya ambil ya. Bu Khofifah memang pandai, ini loh jatuh lagi ya kan. Kemenangan juga, ada yang ngambil apa enggak gitu aja. Di sini kan saling pilih dengan hati-hati sekali. Coba dilihat. Khofifah. Ada spiritual. Bu Khofifah ini pendukungnya juga termasuk orang-orang ya, termasuk ini Pak ya, para kiai nih. Puncak kegembiraan ya, para kiai yang membantu Bu Khofifah ini banyak. Para kiai, spirit untuk maju. Bu Khofifah angka 3 warna ya. Ada 3 warna. Kuning sama ungu ada 3. Ya, Anda tadi kan sudah bisa baca ya. Nah, ini bisa lihat warna 3. Bagus juga. Ada banyak kiai yang mendukung karena ini keluar spiritual. Ini yang dimaksud kiai ya. Terus puncak kegembiraan. Bu Khofifah orangnya pandai. Biasanya kalau feeling saya kalau kartu seperti ini ibu-ibu senang sama Bu Khofifah. Ibu-ibu senang. Ketajaman intuisi. Ya, itulah hebatnya Bu Khofifah di situ. Memang orangnya kalem, nggak seneng yang frontal, serba dipikir. Jadi hati-hati sekali 1, 2, 3. Jadi hati-hati sekali. Jadi untuk lawan itu sedikit sekali ya. Bu Khofifah itu semua senang karena apa, orangnya memang nggak mau yang neko-neko ya, cerdas, handal, banyak pendukung, ketajaman intuisinya juga tinggi. Itu Bu Khofifah. Kartu di sini ada 3 yang bagus ya. Nah,
tinggal pilih siapa yang gandeng, monggo silahkan. Nanti kita tinggal lihat yang prediksi presiden yang kemarin tuh, yang tadi itu kita lihat 3 tokoh besar akan menggandeng yang mana gitu ya kan. Itu nanti baru kita lihat ya. Oke, saya kira begitu. Terima kasih atas like-nya, subscribe-nya, share-nya. Gentini Official mengucapkan sangat banyak terima kasih. Mudah-mudahan Anda yang menyenangi, mencintai siarannya Gentini Official ini semuanya diberi sehat, panjang umur, banyak rezeki ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.